Gini, Yesus Paulus itu seorang yang terpelajar ya. Iya. Gurunya adalah Gamaliel. Siapa? Si Paulus tadi? Iya. Iya, Paulus itu gurunya Gamaliel. Iya. Apakah Paulus bertemu dengan Yesus dalam hal belajar dan mengajar? Tuhan Yesus itu bertemu dengan Paulus itu dalam bentuk cahaya, Bang. Dan Tuhan Yesus itu kan Allah yang Maha Hadir dengan kuasa Roh Kudusnya. Jadi kuasa Roh Kuduslah yang memberikan hikmat dan pengetahuan kepada Rasul Paulus. Lagi pula kan sebelumnya itu Paulus ini terpelajar dan sudah mengerti tentang hukum Taurat. Oke. Apakah seluruh tulisan Paulus itu syariat Yesus atau syariat hukum Taurat itu? Bentar Bang, aku minum dulu Bang. Oke. Ya betul. Seluruh tulisan Paulus ini adalah hikmat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan diakui juga oleh Rasul Petrus yang tertulis di 2 Petrus 3 ayat 15. Saya bacakan datanya ya Bang. Oke, bisa. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dan kemudian juga ya, segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini adalah ilham dari Allah, ilham dari Roh Kudus yang tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Jadi secara intinya memang nggak bertemu ya, secara langsung itu nggak bertemu ya, cuman secara ilham saja ya, gitu. Di Kisah Para Rasul 9, ketika Rasul Paulus pergi ke Damsyik untuk mencari orang Kristen, karena sebelumnya kan Paulus ini menganggap bahwa Kristen itu adalah orang yang paling terkutuk di dunia, karena Paulus menganggap kok Kristen ini menuhankan manusia. Ini harus dibasmi ini. Kita harus cari orang Kristen. Makanya di Kisah Para Rasul 9, pada waktu dia pergi ke Damsyik mencari orang Kristen untuk ditangkap, dipenjarakan, dan dibun-bun, dia malah berjumpa sama Tuhan Yesus. Ini saya bacakan ayatnya Bang ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit untuk mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus dalam rupa cahaya Bang, yang memancar dari langit. Belum seberapa Tuhan Yesus menampakkan cahayanya, Paulus sampai rebah ke tanah dan matanya buta Bang. Karena itulah Paulus menuliskan di 1 Timotius 6:16 bahwa Tuhan Yesus itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Kemudian Rasul Paulus dipilih menjadi rasul itu melalui Ananias. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 15, di mana Tuhan Yesus memilih Paulus jadi rasul melalui Ananias Bang. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Nah itulah firman Tuhan Yesus kepada Ananias. Nah seperti itu saudaraku Basmul. Oh gini, dari mana Paulus atau orang-orang tahu bahwa cahaya itu adalah Yesus, Tuhan gitu? Ya karena di sini, karena kan nggak ada nabi kan selain di situ kan, cuman hajar Rasul saja. Dari mana tahu? Para nabi nggak ada di situ. Gimana? Karena kan Tuhan Yesus menyatakan
Siapakah suara itu engkau? Ya kan, karena waktu Paulus bertanya, siapa engkau? Siapa engkau Tuhan? Kenapa Paulus memanggil Tuhan? Karena di dalam kitabnya atau di dalam pengalaman nabi-nabi orang Israel, ketika ada suara memanggil gitu kan, itu pasti Tuhan. Seperti Tuhan memanggil Samuel. Samuel, itu Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, siapa engkau Tuhan? Maka jawabnya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Kan Tuhan menjawab bahwa dari yang cahaya yang menampakkan diri kepada Paulus, kan Tuhan menjawab, akulah Yesus Kristus gitu loh. Makanya kita tahu itu Tuhan Yesus. Paham? Oke, kalau sekarang ada yang menemui cahaya gimana? Itu Tuhankah yang ditemuinya? Kalau orang sekarang ini bertemu dengan cahaya, Cahaya apa mengaku dulu? Tuhan. Mengaku Tuhan itu kan ada tuh cerita itu kan, mengaku Tuhan. Apakah itu memang Tuhan atau tidak? Kalau orang sekarang itu. Yang mana? Yang mana? Ya, Shalom. Shalom itu Kuliping. Shalom itu. Shalom. Ya, yang mana? Siapa yang bertemu cahaya? Siapa? Teman saya ada dulu ceritanya gitu Haleluya. kan. Saya lihat cahaya gitu, dia bilang kayak gitu. Apakah itu Tuhan apa enggak? Enggak, cahaya apa dulu, Bang? Bang, Ya, gini cahaya dia, Bang. salib lah gitu Bang, kan, cahaya salib gitu. Apakah dia bertemu dengan Tuhan apa enggak? Bang, mobilku juga ada cahayanya, Bang. Mobilku, Bang, ada cahayanya, cahaya Iya, lampunya. iya. Nah, jadi gini dia, Bang. Bang, sebelum Abang menuntut sesuatu yang lebih di agama orang lain, coba Abang berkaca dulu sama agama Abang. Apakah pernah Tuhan Abang, yaitu Allah, menampakkan diri kepada salah satu ya daripada orang Islam, yaitu Nabi Muhammad aja pernah nggak, Bang? Allah SWT pernah nggak menampakkan diri kepada Nabi Muhammad, Bang? Yang punya gelar kekasih Allah? Coba, Bang. Jadi Abang jangan menuntut sesuatu di agama orang lain yang di agama Abang sendiri pun Abang tidak bisa membuktikan apa-apa. Gitu loh, brother. Ya, belajar lagi. Jadi Berarti bisa jangan disimpulkan mencari-cari cahaya. kekurangan. Oke, gini aja mungkin itu living. Bentar. Gini, kita jawab aja pertanyaan sesuai dengan Alkitab. Kecuali dia sangat apa kali, baru kita bertanya balik. Tapi kalau ini kan kita jawab aja berdasarkan kebenaran Alkitab. Sorry. Enggak, gini, entar. Karena dia sudah mulai berpolemik itu. Dia sudah mulai berpolemik. Enggak apa-apa, kita tanya aja mempermasalahkan tentang cahaya itu. iya. Gitu. Kalau cahaya, iya makanya gini. Iya, kita tanya cahaya yang dilihat temanmu itu Ya. dalam bentuk apa, dan juga setelah dia melihat cahaya itu apa yang terjadi kepada dia gitu. Bisa Cahaya dijelaskan, di Bang? langit aja. Cahaya di langit Cahaya, aja gitu. cahaya di langit, Cukup itu kan. kayak di Apakah langit itu Tuhan? ada matahari, Bang, bintang juga Malam. bercahaya. Pada saat malam. Betul. Saya juga pernah, Bang, ketika saya ya di kampungku, Bang, saya pergi ke pancur air udah jam 6 sore, terus di pohon-pohon pinus itu ada lampu cahaya jalan-jalan, Bang. Itu beda, Bang, beda sama Tuhan Yesus. Ini kan yang dilihat Rasul Paulus ini, Bang, ketika cahaya itu memancar, Bang, nggak bisa Rasul Paulus melihatnya sampai buta matanya. Dan juga Tuhan Yesus bersuara, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dan bukti itu adalah Tuhan Yesus. Ada dampak yang dialami oleh Rasul Paulus. Sejak itu kan Paulus jadi rasul, dia bisa membangkitkan orang mati, yang sebelumnya dia nggak punya kuasa, Bang. Tapi setelah dia berjumpa cahaya, ya, berjumpa cahaya terang yang memancar dari langit itu, disitulah Tuhan menyatakan diri dialah Tuhan Yesus, yang di mana dia memilih Paulus menjadi rasulnya. Paulus bisa membangkitkan orang mati, Bang. Bahkan sapu tangan Rasul Paulus saja bisa menyembuhkan orang sakit, Bang. Itu karena sudah ada kuasa Tuhan Yesus menyertai dia. Jadi bedakan, Bang, kalau ada orang berjumpa cahaya tapi nggak ada dampak apa-apa gitu. Karena gini, setan juga bisa menyamar jadi malaikat terang, ya. Tetapi Tuhan Yesus kalau berjumpa dengan umatnya, dampak yang dialami umatnya itu positif untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang ngaku-ngaku aku berjumpa cahaya tapi dia nggak memuliakan Tuhan Yesus, itu bisa malaikat iblis yang pura-pura jadi malaikat terang, Bang. Nah, itu perbedaannya, Bang. Supaya kita menguji segala sesuatu. Karena Alkitab juga menyuruh kita, ujilah segala sesuatu. Nah, kalau ada ngaku-ngaku aku berjumpa cahaya, mungkin itu Tuhan Yesus. Tapi dampaknya apa bagimu? Kamu memuliakan Tuhan Yesus enggak? Kalau kamu memuliakan Tuhan Yesus, hidupmu semakin benar, hidup dalam kekudusan, itu pasti dari Tuhan Yesus. Tetapi kalau ada ngaku-ngaku, aku mimpi ini, aku jumpa ini, tapi dia malah merendahkan Tuhan Yesus, perilakunya juga
selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, itu pasti bukan dari Tuhan Yesus, Bang. Itu aja bedanya, Bang. Makasih, Bang. Oke. Yang saya kritik itu bukan cahaya atau apanya ya. Yes. Cuman saya Haleluya, kritik itu dari segi akademik, Kak. Dari Sorry, dari brother. gini Bang, bentar Bang. Brother, sorry, kamu tidak pantas mengkritik. Enggak. Hal Kamu yang tidak wajar, pantas mengkritik. Apa yang Enggak kamu pantas. kritik? Iman kita sudah berbeda. Standar kita berbeda. Kalau boleh saya paksakan standar saya paksakan kepadamu. Dengarkan baik-baik. Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi rasulnya. Ya, ada saksinya yaitu Ananias, seorang yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Tuhan berbicara kepada Ananias bahwa dia memilih Paulus menjadi rasulnya untuk memberitakan, ya, Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa, raja-raja, dan kepada orang Israel. Yang pertama. Yang kedua, poin kedua, Paulus pada saat dia memberitakan Injil itu disertai dengan mujizat dan banyak perkara-perkara besar. Paulus membangkitkan orang mati. Mujizat disaksikan oleh orang banyak. Kalau saya bandingkan itu kepada nabimu, brother, coba, siapa saksinya nabimu dipilih Allah menjadi nabinya? Ya, kasih tahu saya satu, di mana tertulis? Yang kedua, apa sih mujizat yang dilakukan oleh nabimu yang disaksikan oleh banyak orang? Silahkan. Ya, nanti dulu. Saya tunggu Secara kalau akademik ada. kan gini, Bang. Jadi kamu jawab dulu. Kalau kamu mampu jawab. Yang Jadi mana jangan itu? kamu tidak pantas mengkritik agama Kristen. Urus saja agamamu, perdalam. Secara akademik kan boleh, Bang. Secara Agar kamu tekstual, paham. secara pemahaman kan boleh kan? Enggak usah. Sekarang saya tanya tentang nabimu dan mujizat nabimu. Silahkan kasih tahu. Kalau kamu mampu jawab, baru saya kasih kamu mengkritik. Silahkan. Oh, gitu. Yang pertama apa tadi? Yang Iya. menyaksikan ya. Iya. Siapa saksinya? Oke, saksi dalam agama ini, Bang. Ya kan nggak seperti saksi hukum di dunia, Bang. Kalau di dunia memang saksinya harus Mulai. manusia, ya kan? Tapi kalau hal agama, hal Mulai. ketuhanan, hal keagamaan, itu saksinya Tuhan, malaikat, gitu kan, makhluk-makhluknya. Itu sebagai saksi, Berarti kan Bang. tidak boleh kan memaksakan. Paham Iya, saksi? saksi Ya. yang menyaksikan. Iya, jadi ini ingat ya, pihak pertama, pihak kedua, ini adalah yang melakukan satu perkara. Saksi adalah pihak ketiga yang menyaksikan, itu saksi. Sekarang saya tanya, siapa pihak ketiga yang menyaksikan? Ya, Allah memilih nabimu menjadi nabinya, silahkan, kalau ada. Tertulis di mana? Jangan berhalusinasi. Kalau kita bawa ke hukum dunia, memang saksi dunia itu harus manusia. Iya kan kayak gitu, nggak seperti itu, Bang, konsepnya. Ternyata tidak ada. Artinya tidak ada saksinya. Iya, kalau hukum dunia tidak ada memang. Poin pertama. Manusia, kan? Oke, Kan mujizat. itu Apa mujizat yang dilakukan juga. oleh nabimu? Silahkan. Mukjizat ada. Oke, Keluar ternyata ayat tidak ada dari saksinya surga ya, jadi. teman-teman. Satu. Yang kedua, apa mujizat yang dilakukan oleh nabimu yang disaksikan oleh banyak orang? Paulus menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan Paulus menyembuhkan orang sakit. Bahkan yang mati Tabita dibangkitkan. Bayangkan, apa mujizat yang dilakukan oleh nabimu? Iya, pada suatu saat Ali bin Abi Thalib itu sakit matanya, Bang, merah kedua Tertulis di matanya. mana, bro? Di Tertulis hadis di mana? ada kan, di riwayat di hadis kan. Oh, bukan di Quran. Bukan. Sumber hukum kami, Bang, Al-Qur'an, hadis, Oh, ijma. gitu. Seperti itu, Oke, Bang. gini aja itu kita Oke. ini aja menjawab pertanyaan sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Karena di sini kan kita memberitakan firman ya. Oke. Kalau mereka Ya, karena ngeyel, dia tadi berbilang itu, kenapa saya bersuara? Karena dia mengatakan suatu narasi, dia mau mengkritik Alkitab kita. Come on. nggak apa-apa kita Posisinya dengar di mana? dulu. Nggak, Kritik secara akademik kan nggak masalah, Bang. Mas- Emang dilarang seperti itu? Skip. Kan dibantah nanti kan? Nggak benar perkataanmu itu. Seperti itu loh. bentar. Gini. Jadi gini teman-teman. Jadi gini to living. Sekarang ini kita kita kan memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus dengan cara berapologetika. Nah, kalau mereka itu sudah kita jelaskan, kalaupun dia mengkritik kita dengar dulu. Nah, kalau itu habis itu kita luruskan gitu. Nah, kalau mereka nggak mau dengar, kita langsung turunkan itu aja itu living ya, supaya kita tetap fokus di dalam pemberitaan Injil. Oke. Saya hanya Ya. coba mengajari sedikit. Udah gini ya, gini.
Kenapa saya sedikit curiga, boleh ya? Saya nggak nuduh, ya kan? Saya hanya curiga, Be. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bertemu, ya kan, dan belajar langsung bisa menulis banyak tulisan di dalam kitab itu, kan? Itu yang saya heran itu. Apalagi dia terpelajar, memiliki ilmu pengetahuan yang sebelumnya. Bisa jadi dia itu, ya kan, menulis-nulis cerita-cerita yang ada sebelumnya, bukan bersumber dari Yesus itu sendiri. Itu yang saya curiga di situ. Karena tidak bertemu langsung dengan sang guru tadi. Itu loh masalah yang saya pertanyakan itu. Kecuali dia tidak belajar sama sekali, mungkin saya nggak ragu, kan, karena dia tuh udah terpelajar. Dia adalah sisipan pemahaman ilmu sebelum waktu dia belajar terdahulu. Itu kecurigaan saya, Mbak. Itu aja. Biar saya luruskan ya, nggak apa-apa saudaraku. Tadi kan saya sudah tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan Yesus itu menjumpai langsung Rasul Paulus ya dalam bentuk cahaya. Kemudian juga kan Tuhan Yesus berjanji di Yohanes 14 sampai 15 gitu, 16 bahwa dia akan mengutus Roh Kudus di dalam namanya yang akan memberikan pengajaran dan juga pengetahuan, penghibur, penolong dan lain sebagainya kepada umatnya. Sehingga Paulus pun telah dicurahkan kuasa Roh Kudus. Makanya diakui oleh Petrus di 2 Petrus 3:15 bahwa segala sesuatu yang dituliskan oleh Paulus itu adalah menurut hikmat karunia dari Tuhan Yesus. Bentar aku minum dulu. Nah, Paulus itu kan sebelumnya dia itu sangat mengerti hukum Taurat, ya. Jadi apa yang tertulis dalam hukum Taurat yang dia pahami itu, Tuhan Yesus membuka pemikirannya, membuka mata rohaninya dan mengaruniakan hikmat kepada dia. Sehingga apa yang ditulis Rasul Paulus itu berdasarkan karunia dari Tuhan Yesus dan tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Bahkan digenapi semua penjelasan-penjelasannya supaya kita mengerti. Jadi sangat berkesinambungan dan saling berkaitan. Dan para rasul juga sudah mengkonfirmasi bahwa Paulus itu mendapat hikmat dan karunia dari Tuhan Yesus. Dan terbukti ketika Tuhan mengaku ya, mengutus para rasulnya, dia memberikan kuasa kepada mereka untuk membangkitkan orang mati, untuk melenyapkan penyakit dan lain sebagainya. Nah, setelah Tuhan Yesus memilih Paulus, semua Paulus dilakukan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus bisa membangkitkan orang mati, dipagut ular yang paling beracun gak mati-mati. Bahkan sapu tangan Rasul Paulus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Ada kuasa Tuhan Yesus yang menyertai dia. Nah, itulah buktinya dia adalah Rasul Tuhan Yesus yang sangat terpilih. Dulu Paulus itu dia hidup dalam nafsu ya yang menggebu-gebu. Yang itu di Galatia 5 ayat 18 sampai 21 ya. Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Di Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Nah, jadi Rasul Paulus pernah membuat itu sebelum dia bertobat. Tetapi setelah dia bertobat, apa yang dilakukan Paulus? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Makanya Rasul Paulus sampai menuliskan di Filipi 3:17, ikutilah teladan kami. Para rasul semua itu hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Itu bukti bahwa mereka adalah rasul-rasul yang dipilih Tuhan Yesus. Itulah kenapa para rasul disebut Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena karakter mereka seperti Kristus, hidup dalam kekudusan. Makanya Rasul Paulus itu nggak menikah, dia nggak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, apalagi kepada satu perempuan. Enggak, dia hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan rela mati untuk Kristus karena dia tahu siapa yang dia sembah. Dia tahu siapa yang dia beritakan. Dialah Tuhan Allah semesta alam pencipta langit dan bumi yang telah berjumpa dengan dia. Dialah cahaya terang yang tak terhampiri, yaitu di 1 Timotius 6:16. Begitu saudaraku Mazmul ya. Jadi asumsimu itu terbantahkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran dan kehidupan. Oke, terima kasih saudaraku Mazmul sudah bertanya ya. Kita ganti dulu sama yang lainnya saudaraku ya. Tetap semangat saudaraku. God bless you. Tepuk tangan buat Mazmul yang cakep dan manis. Haleluya. Thank you.